Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafik Aziza. Saya dari kelas B3 Manajemen dengan NPM 101219666 Universitas Teknologi Digital. Dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi evaluasi akhir semester 6 pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial. Di sini saya akan membahas tentang etika produksi. Di sini ada definisi tentang etika produksi. Etika produksi adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur kegiatan produksi barang dan jasa. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Adapun tujuan dalam etika produksi ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan produksi dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pentingnya etika produksi. 1. Melindungi keselamatan konsumen. 2. Memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. 3. Produsen. Memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. 4. Menghindari penipuan terhadap konsumen. Konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tapi pada kenyataannya mereka tidak dapat apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. 1. Kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban untuk mematuhi memberikan suatu produk dengan karakteristik seperti yang dinyatakan perusahaan. Kedua, kewajiban untuk mengungkapkan. Penjual yang akan membuat perjanjian dengan konsumen untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang akan dibeli konsumen dan apa saja syarat penjualannya. Contoh, jika pada sebuah produk yang dibeli konsumen terdapat cacat atau resiko terhadap kesehatan dan keamanan konsumen, maka harus diberitahu. Ketiga, yaitu kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Contoh, pembuatan perangkat lunak atau pembuatan perangkat keras komputer, memasarkan produk yang mengandung bug atau cacat tanpa memberitahu tentang fakta tersebut. Keempat, yaitu kewajiban untuk tidak memaksa, tidak memanfaatkan keadaan secara emosional yang mungkin mendorong pembeli untuk bertindak secara irasional dan bertentangan dengan kepentingannya. Ada 3 hal penting yang harus dimiliki perusahaan, yaitu salah satunya adalah transparansi. Transparansi ini adalah ketika masyarakat ingin mengetahui tentang operasi perusahaan. Posisi etis dari perusahaan harus jelas bagi para pembeli agar mereka dapat menilai. Hal ini biasanya bisa dilakukan pada perusahaan yang sudah menjadi perusahaan publik. Hal penting selanjutnya yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis adalah kejujuran. Kejujuran ini paling utama. Ketidakjujuran adalah aspek kritis terbesar dalam etika bisnis. Pemberian label yang salah atau tidak lengkap, harga yang membingungkan dapat merugikan konsumen. Kejujuran ini juga meliputi perilaku perusahaan, staf, personil lainnya yang berkaitan dengannya. Lalu hal penting yang terakhir yang harus dimiliki oleh perusahaan dalam berbisnis yaitu kerendahan hati.
Perusahaan harus mencegah untuk menggunakan kekuatan atau uangnya untuk mengamankan posisinya. Tanggung jawab etika produksi ini terbagi menjadi 3 aspek utama, yaitu terhadap konsumen, lingkungan, dan masyarakat. Tanggung jawab terhadap konsumen yaitu memproduksi barang dan jasa yang aman dan berkualitas, memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk, menghormati hak-hak konsumen. Kedua, tanggung jawab etika produksi terhadap lingkungan, menggunakan praktik produksi yang ramah lingkungan. Produsen harus berusaha meminimalkan dampak negatif kegiatan mereka terhadap lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, mengurangi emisi limbah, dan menghemat energi. Lalu, melestarikan sumber daya alam. Produsen harus menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghindari eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan. Mematuhi peraturan lingkungan, produsen harus mematuhi semua peraturan dan undang-undang yang terkait dengan perlindungan lingkungan. Dan terakhir, tanggung jawab etika produksi terhadap masyarakat. 1. Menyediakan lapangan kerja yang layak. Produsen harus menyediakan lapangan kerja yang layak bagi karyawan dengan gaji yang adil, dan jam kerja yang wajar, dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Kedua, menghormati hak-hak asasi manusia. Produsen tidak boleh terlibat dalam praktik kerja yang melanggar hak asasi manusia seperti kerja paksa, diskriminasi, atau memahami anak. Dan yang terakhir, berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Produsen dapat berkontribusi pada pengembangan masyarakat dengan mendukung program-program sosial, pendidikan, dan lingkungan. Penerapan etika produksi tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, lingkungan, dan masyarakat, tetapi juga dapat mementingkan reputasi dan citra perusahaan dalam jangka panjang. Konsumen akan lebih percaya dan setia pada perusahaan yang beretika, dan masyarakat akan melihat perusahaan sebagai mitra yang bertanggung jawab. Jadi kesimpulan dari etika produksi ini adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur kegiatan produksi barang dan jasa. Etika ini penting untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga diproduksi dengan cara yang adil dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip utama dalam etika produksi ini adalah keadilan, kejujuran, akuntabilitas, transparansi, kepedulian terhadap lingkungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penerapan pada etika produksi dalam kegiatan bisnis dapat memberikan banyak manfaat, baik bagi konsumen maupun perusahaan. Konsumen dapat memperoleh produk dan jasa yang aman, berkualitas tinggi, dan diproduksi secara bertanggung jawab. Perusahaan dapat meningkatkan reputasi, membangun kepercayaan konsumen, dan meningkatkan keuntungan jangka panjang. Sedangkan tantangan dalam penerapan etika produksi ini adalah globalisasi, persaingan yang ketat, tekanan untuk menurunkan biaya, kurangnya kesadaran tentang etika produksi, dan lemahnya penegakan hukum. Namun, dengan komitmen dan upaya dari semua pihak, etika produksi dapat diterapkan secara efektif dan menciptakan dunia bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.